kenalan dulu. Oh iya, boleh. Ya, dari gue ya. Boleh, dari Anda. Iya, bersama Muhammad Fauzan Alif Rajawali dari uh, dari Grifa Diksa, kedokteran 2018. Iya, bersama Fauzan Dava dari Grifa Diksa juga 2018. Kedokteran hewan. Nice. Aduh, kaku anjay. Dua Fauzan loh, ingat, dua Fauzan. Oke. Jadi biasanya dipanggilnya apa nih? Biasanya dipanggil apa? Fauzan sih ya. Fauzan ya. Iya. Karena banyak Fauzan juga ya di angkatan 2018. Juga Fauzan, Muhammad Fauzan. Itu Fauzan kan? Ada Fauzan satu lagi. Ada Fauzan satu lagi. Fauzan. Ada kan Fauzan siapa? Oh iya, Fauzan Medika, iya bener. Fauzan Medika, iya. Pernah ada yang ngechat, 3 tuh gue Fauzan Medika. Makanya gue ganti Fauzan ganteng. Oh, biar Bukan Dika. Mantap. Ini siapa yang ngechat? Saya tidak tahu. Oke, berarti kita masuk ke dalam tema. Temanya itu tadi kira-kira gue lupa. Oh ini. Oh iya. Berhubungan sama kedokteran hewan ya. Kita mau ngomongin kalau nggak hewan ternak, hewan peliharaan. Kira-kira mau lebih mana nih, Mbak? Nih, bincangan kita. Hewan ternak boleh sih. Hewan ternak ya, oke. Boleh sih. Oke, kita mulai. Tidak ada basa-basi ya. Tidak ada basa-basi. Tidak ada basa-basi ini. Tidak ada basa-basi, langsung to the point. Tidak ada basa-basi. Oke. Jadi gini. Kan kita mau kurban. Ya kan? Kurban ya. Kan kalau kurban kan kalau misalnya kalau misalnya nggak potong hewan ternak, potongnya ayam kan salah ya? Salah dong, nggak boleh dong. Boleh ya. Ngomong-ngomong, bebek juga nggak boleh dong. Ayam, bebek itu tuh hewan ternak juga atau? Nah iya, masuknya. Lele pun masuknya hewan ternak loh. Lele juga masuk hewan ternak? Iya. Ya segala yang kita konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari masuknya ke livestock, hewan ternak. Oh, nah kalau misalnya KH tuh bahasannya sampai mana? Kalau kita itu sejauh ini belum sampai akuatik, jadi baru sampai kayak kambing, sapi gitu sih. Oh, tapi nanti mempelajari itu yang apa sih akuatik? Iya. Itu? Oh. Nanti perunggasan juga. Ya. Oh, perunggasan juga. Oh. Perunggasan juga termasuk. Oke. Burung puyuh juga itu. Oh, burung termasuk puyuh. Burung puyuh. Burung puyuh. Oke. Kalau burung apa itu burung? Burung puyuh. Oke. Berarti cocok nih, karena kita mau ngomonginnya yang tentang itu aja, apa sapi, kambing, gitu-gitu. Oke. Nah, iya. Katanya mau kurban. Iya, mau kurban ya. Mau kurban. Iya, mau kurban. Jangan lupa. Oh iya, BTW di kamu ada kurban? Di gua ada. Soalnya kan gua ini normal. Normal, kayaknya sih normal, tapi pakai protokol kesehatan. Cuman maksudnya ada harusnya. Soalnya ada. Di kota gua nih, kabupaten gua hijau lah, bagus lah. Hijau. Oh. Iya, kalau nggak hijau pokoknya aman-aman aja sih, soalnya kita lokal. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Sholat Jumat juga masih tadi sholat Jumat. Jumat iya ada. Sholat Jumat ada. Makanya enak. Bagus lah. Makanya enak. Kalau bisa lu di mana sih ini? Tinggal di Karawang, masih sih. Karawang. Oh, Karawang mah berat ya, Karawang. Enggak sih, kuning gua. Daerah gua kuning. Kuning. Ya. Oke. Kemarin tuh katanya lu ada jaga. Nah, itu jaganya di mana tuh? Ada tugas. Jaga apa? Itu itu nanti di Bandung Barat sih aku dapetnya. Oh, berarti nanti dari Karawang pergi ke Bandung. Ke Bandung ya. Oh. Iya. Ya udah kita ini aja ya. Kalau misalnya sapi, kambing, kerbau gitu. Itu tuh penanganannya tuh sama nggak sih? Atau ada bedanya gitu? Ada beberapa yang beda. Kalau untuk penanganan dari segi apa aja dulu nih? Dari segi pemeliharaan atau apa? Coba dari pemeliharaan dulu. Kalau dari pemeliharaan sih beda ya. Kalau sapi kan dibagi 2, sapi perah sama sapi potong. Oh. Nah, perah sama potong jadi sudah beda nih. Jadi si sapi potong itu tujuannya memang
apa sih lemaknya itu dibanyakan, jadi gendut. Oh, oke. Sapi potong tujuannya. Oke. Makan yang banyak nih. Iya, iya, iya. Kalau sapi perah itu tujuannya proteinnya tinggi biar hasil susunya tuh bagus. Oh, oke. Itu gimana tuh kok bisa Nah, diatur gitu tuh apanya yang diatur kok bisa? pakannya dong Oh, tenang. pakan ya? Makannya. Iya, pemberian pola pakan sama waktu pakannya biasanya ngasih makannya. Kalau yang buat protein tinggi itu Tuh. apa tuh? Biasanya Makan. udah potensi tinggi dikasih pot, ya itu kayak tepung ikan bisa. Oh, Apa, oke, oke. kalau ada susah dikit ampas tahu. Hmm, yang Ya, gitulah ya. Nggak apa-apa, nggak apa. iya, ya gitulah. Oke, Emang oke. ada kemasan jadinya atau kita bisa ngakalin nih pakai ampas Oh, jagung kayak gitu-gitu, pakai legum-leguman, bisa pakai ampas tahu oh, untuk oh. konvensional biasanya. Kalau misalnya buat Gitu. penggemukan, buat yang gemukin, Nah, itu pengemukan itu ada. Jadi kita tuh buat pakan, hmm? setiap perusahaan memang biasanya ada acikan khususnya gitu. Oh, Biar jadi gitu. si sapinya tuh gendut gitu. Oke, Targetnya tuh jadi gemuk. oke, 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 oke. Menarik, Iya. menarik, menarik. Jadi emang, oh kirain sama aja ya. Jadi, sapi ini Beda juga bang. menarik ini. Menarik. Oke, oke, oke. Nah ini, Nah, kalau yang Idul Adha gini biasanya eh, yang dipakai sapi potong dong. saya potong. Tidak. Kalau Jadi sampai perah, ada beli sapi perah salah sekali. Anda beli sapi perah ini salah salah. sekali. Oke. Salah. Jadi, gue ada video nih. Ada video. Boleh video apa? Bentar ya, kita share screen, kita share screen. Boleh, boleh. Ya. Ini gue udah nyiapin nih. Mantap. Ini dulu deh. Ini nih. Nah ini sapi kurban ngamuk. Ini atau rumah. Udah coba ya, kita coba ya. Ini gue gak ngerti nih. Kurang kerjaan mau sholat kali ya? Lo kok masuk macet? Lo. Nah gitu. Lo, tidak kok ABS nih. Lo, tidak kok lari-lari itu. Tuh, di mana itu? Nomor 2. Lo, Pak. Nah, Nomor itu Pak dibeli. nah gitu bro. Ini kalau misalnya ada ini tuh kenapa sapi kok bisa gila gini? Maksudnya barbar ya, bisa barbar. Kenapa bisa barbar seperti ini? Mungkin ini lebih ke emosional sih kayaknya ya. Oh. Ini gue pernah hampir kejadian di tempat gue. Oh, oke, gimana? Hampir. Ceritakan dulu. Hampir banget. Oke. Jadi kawasan masjid gue tuh untuk tempat potongnya nggak terlalu besar. Jadi karena dipakai, jadi tempat potong nggak terlalu besar. Emang lumayan sih halamannya luas, tapi dipakai sama anak-anak main, nggak jelas banget nih. Oh, oke. Nah, jadi nggak bisa bapak motong di sana. Nah, jadi motong di tempat yang lumayan kecil. Nah, pas itu tuh datang lagi 2 sapi. Oke. Didatangin 2 sapi. Berarti udah ada sapi, terus datang lagi 2 sapi nih. 2 sapi datang. Nah, itu lagi proses pemotongan ke berapa gitu gue lupa. Nah, datang lagi 2 sapi. Pas lagi dipotong, mungkin dia melihat tempatnya sedang dipotong. Oh iya. Nah, ini nih sebetulnya nggak boleh nih. Kita lagi motong, tapi sapi yang lain yang nunggunya itu melihat. Oke. Itu bisa ngamuk. Oke. Itu. Nah, iya. Nah, pas itu tuh tiba-tiba sapinya ngamuk. langsung Iya. Iya. Oke. Untung gak masuk ke masjid, soalnya emang ada tangganya. Dan bapak-bapak langsung amanin, banyak kan jadi cepet lah diikat-ikatin kayak gitu, diikat langsung. Aman ini ya. Ini emang itu bahaya ya, maksudnya hubungan sama emosional. Oh, ada ya gitu ya. Makanya kalau misalnya di hadis nih, aku kayak pernah dengar gitu bahwa kalau misalnya lu motong pisaunya harus tajam lah, terus iya, pisau tajam. Jangan kelihatan tajam kayak gitu. Itu tuh benar ya? Itu benar ya? Benar dong. Iya, harus benar-benar kita perhatikan ini perasaan sapinya lah. Oke. Iya, jadi kebanyakan itu emang gimana ya? Tempat potongnya sebelahan gitu, sama sapi yang belum dipotong, terus sapinya nggak ditutup matanya gitu. Nah, itu matanya kan di seram sekali. Di kanan kiri. Oh iya, lah iyalah. Seram sekali. Matanya kan di kanan kiri itu. Nah, iya jarak pandangnya nggak sama kayak kita. Oh ya maksudnya. Oke. Nah itu kalau misalnya mata di kanan di kiri tuh dia tetap ngeliat ke depan nggak sih? Enggak dong. Jadi gimana ya? Blind spot dia itu kayak kita. Jadi kalau ngelihat kita itu dia buta. Oh gitu loh. Iya, jadi nggak kasih lihat gini nih. Oh. Gini. Jadi makanya yang ngembala sapi di samping dong, di samping. Oh. Lihat nggak?
Iya, dari samping, iya, nggak di depannya banget. Si Raju. Si Raju ya dari samping kan lihat kalau di bawah. Nah, Oke, iya, jadi iya. aman lah ngelihat si sapinya itu, oh ada yang nuntun gitu. Oke, Gitu. Makanya dari samping menarik. nggak ada ke samping gitu pelihatannya itu, nggak toh depan itu ada titik buta dia. Oke, nice. Menarik. Makanya sapi juga nendangnya ada miring makanya. Oh, sapi emang iya? Iya, cobain aja. Ada tepak pantatnya. Hah? Oh, nendangnya itu iya ada miring. Oke. Bahaya itu. Anda tidak boleh menepak pantat sapi. Iya. Nah, tapi itu apa? Kadang-kadang tuh, berarti kalau misalnya di belakang sapi bahaya nggak sih sebenarnya? Kalau di belakang sapi? Ini kembali sih. Gimana ya kalau kita udah terbiasa, udah tahu nih mood-moodnya sapi, kita bisa ngakalin. Kalau sapi ini mau nendang, mau enggak, kita bisa ngakalin. Biasanya kalau di aku yang motong itu nggak lebih dari 3 orang. Ada bagian yang motong, yang ngejatohin, sama megangin. Oke. Jatohin, cetek. Jadi bagian apa ya ini? Belikat itu ditekan. Iya di belikat. Skapula, iya. Oh, skapula. Bagi daerah situ. Skapula sapi itu yang mana? Skapula sapi. Oh iya benar juga, Anda tidak. Bisa gue gini ya. Ini kan sapi nih, ini sapi nih. Nah, iya. Nah, gue yang mananya nih? Nah, iya situan, sini ya, Nah. Oh, situ. Atasan dong. Atasan. Oh, yang ini ya. Iya, ada gitu, ada. Kan gede tuh. Mana? Iya, gitu. Nah, itu kan miring ke samping gitu. Iya. Nah, bagian daerah situ-situnya tuh harus ditekan. Oh, itu ditekan gitu. Kan banyak saraf tuh di situ. Oh, oke. Iya kan? Nah, kita aja dipijit enak di situ. Oke. Sapi juga sama dong. Jadi ditekan-tekan. Jadi mereka rileks. Menarik. Oke. Jadi sangat rileks ya. Nice. Iya dong. Ada itu bagian itu. Dia jadi bagian menekan bagian situ. Bapak-bapak. Iya. Enak ya. Iya, langsung enak. Kita coba. Jangan sampai gue coba nanti ternyata gue mau tendang nih. Jangan ya. Hati-hati. Oke. Hati-hati. Ini setelah sapi ini kalau kambing gimana kalau kambing? Sama. Kambing juga sama sih pada dasarnya, ada yang potong sama perah, tapi di kita jarang sih ya kambing perah. Oh iya sih. Jarang sih di kita. Kebanyakan kambing potong, kambing domba. Kambing sama domba beda loh ya, ingat. Oh, dia tapi perawatannya sama. Sama kurang lebih sama saja. Sama ya. Tapi kalau domba ada juga yang diambil bulunya. Oke. Iya. Tapi berarti domba dibagi 3 gitu ya? Domba nggak ada susu domba ya? Ada susu domba? Nggak susu domba, ada aja susu domba liar. Oke. Susu kambing sih biasanya. Susu kambing. Sama aja sih. Iya. Oke, menarik. Nih, lanjut lagi nih ya, lihat video lagi. Video kita. Pasti video aneh lagi Anda pasti video aneh lagi. Nah, ini nih, mengobati sapi gondongan. Apa ini sapi gondongan? Sapinya bisa gondongan. Iya, apa itu sapi gondongan? Gondongan tuh kan gondongan gede kalau di manusia, gondokan, iya. apa ya? Gondokan ya. Iya gitu. Nah, kalau sapi gondongan nih, kenapa nih sapi gondongan tuh apa? Ada mungkin di gondongan di sini ada mungkin namanya battle jaw. Oke. Mungkin ya. Ibu panggek. Ini kita lihat nih. Banyak luka. Itu ada koreng Pak ya? Ada korengnya lagi. Gatal-gatal tuh dia tuh. 100 ada tambahan cacing hati. Obat cacing hati. Oke. Nah gitu. Kalau misalnya kita tahu sapi sakit sama sapi nggak sakit tuh gimana? Maksudnya kan kita bisa beli sapi nih. Kita beli sapi. Iya. Terus kita ngelihat sapi kita nih kenapa-napa atau nggak kenapa-napa tuh kita taunya gimana gitu. Soalnya gue kadang-kadang lihat sapi gue tuh kayak ingusan. Biasa-biasa aja. Ingusan? Iya, ingusan gue. Masa sih? Gitu. Iya. Masa sih? Pas mau dipotong kan gue lihat gue sekilas aja lihat sapi-sapi di sekitar situ kan. Terus dia tuh kayak ngeluarin air liur atau matanya agak merah. Nah itu itu normal aja atau sampai berliur apa basah aja? Basah berliur gitu. Kayak berliur ya. Sampai kayak
itu marbot Anda gimana ya? Yang dipertanyakan jika seperti itu. Iya. Harusnya Anda bertanya kepada marbot Anda. Gue panik. Masalahnya kan dia kan diikat ya, dia diikat. Nah terus pas gue lihat kok matanya ini kenapa kok berair gitu, Berair ya, sampai merah itu kubi. Harusnya nggak boleh tuh. Harusnya nggak boleh itu ya, kayak gitu. Iya. Harus dicek lagi berarti ya. Cek. Iya. Tapi dagingnya, biasanya daging nggak apa-apa kan? Atau ada penyakit itu malah? Enggak sih, kalau mungkin ke daging, kalau ke mata, kalau merah berair mungkin gara-gara emang perawatannya aja mungkin bisa jadi sakit mata. Kalau hidung mungkin enggak sih, emang wajahnya itu emang basah, tapi nggak sampai belendir kental parah sih. Nggak kental gitu. Ya emang ya berair lah, basah gitu, basah. Tapi normal ya. Itu ya. Itu normal. Kalau mata mungkin tempatnya aja berdebu kali ya. Ya berdebu, iya, oke. Saya emang di pinggir jalan. Oh, memang di pinggir jalan ya? Iya, itu kan saya komplek, tapi masjidnya tuh di jalan utama gitu. Jadi misalnya ini masjid nih, jalan utama tuh di sini. Oh iya, jalan gede gitu ya? Iya. Di sini jalan utama nih, ini masjidnya. Jadi emang banyak lalu lalang. Oh jadi aman-aman aja ya? Aman-aman aja sih. Aman aja ya? Oke. Harusnya ya. Oke. Nah, terus pengecekan sebetulnya apa? Pengecekan yang biasanya dilakuin tuh emang standar itu apa sih, sesuai syariat Islam nggak sih? Kayak matanya nggak buta, nggak boleh pincang, nggak ada kecacatan lah, ibaratnya pincang, putus ekor aja nggak boleh kan ya? Itu kayak putus ekor, telinga robek, kayak terus umur. Oh ya, umur yang nggak boleh terlalu muda. Iya. Giginya juga harus dilihat. Oh, giginya juga gigi ya, gigi bos. Makanya kalau beli sapi paling lihat pertama giginya biasanya. Oh. Udah nunjukin. Iya, kadang-kadang ada penjual nyebelin gitu ya, suka nggak jujur. Oh. Jadi yang dia jual tuh bilang, ini udah umur 2 tahun sapi, padahal masih 1,5 tahun. Lihat giginya ya. Giginya biasanya giginya itu udah jadi bukan gigi susu lagi, jadi udah kayak gigi tetap. Itu beda banget kelihatan. Kalau gigi susu tuh kecil, terus nggak ada rapat semuanya. Biasanya nggak anggang. Oh, kalau gigi yang dewasa tuh rapat atau yang susu? Enggak, gigi susu. Susu tuh rapat sama kecil. Masih imut-imut, masih bersih biasanya. Oke, menarik. Biasanya kalau yang udah musinah ya namanya. Musinah. Itu tuh biasanya emang udah giginya udah ada besar, ada kekuningan, biasanya ada kotor. Emang tidak sikat gigi juga kan? Iya, nggak sikat gigi juga. Tidak sikat gigi dong. Tidak dong. Malam gitu. Tidak dong, tidak ada dong. Makanya curiga nih kalau giginya masih bersih. Oh, curiga ya. Malah curiga ya kalau misalnya gigi masih bersih, malah curiga. Iya dong. Okay. Tapi maksud saya tidak sampai bolong, tidak beraturan dong. Anda paham? Oke, berarti menarik nih. Jadi kita emang harus lihat gigi dulu ya, gigi. Iya. Kita lihat nih emang tentuin umurnya udah masuk umur kurban belum ya gitu ya. Nah, iya itu biasanya. Tanduknya tuh, harus lihat. Gimana tanduknya? Tanduknya itu gak boleh pecah, tapi gak boleh rusak lah ibaratnya. Okay. Nah, tapi ini kembali ke syariat masing-masing sih. Mungkin ada yang membolehkan atau tidak, tapi gimana sih kalau menurut gua nih ya, menurut gua ya. Yang sehatnya. Oh iya, menurut gua kalau kurban tuh tanduknya harus bagus, jangan ada robek telinga lah. Gak boleh putus ekor. Jadi si sapinya atau kambing itu kondisi prima gitu. Kondisi bagus gitu, dan umurnya tuh udah sampai umurnya lah gitu. Jadi kita kurban tuh tenang, nggak kayak terima nggak ya. Oke. Takutnya pemikiran gitu aja sih gitu. Oke. Nah terus tadi tuh ada apa, cacing hati tadi di video tuh. Nah itu cacing hati paling sering tuh emang. Itu gimana tuh maksud cacing hati? Kita tahu ada cacing hati gimana tuh? Nah kalau kita gimana? Kok sebetulnya itu kalau cacing hati itu bisa dilihat dari sampel feses sih. Oh, dari sampel feses. Lama juga, iya. Berarti cacing Fasciola hepatica. Oh, Fasciola hepatica. Oh iya, gue pernah belajar Fasciola hepatica. Oke. Nah, sama sih sebetulnya. Kita
ngambil sampelnya tuh dari feses. Karena memang dia keluar dari feses telurnya. Kalau misalnya udah keburu kepotong. Nah, kalau udah keburu kepotong, itu banyak emang, tapi menurut sebagian orang beda-beda sih, tapi menurut gue itu masih dimaklumin lah. Oh, maklumin. Tapi hatinya nggak boleh dimakan. Oh, dipisahin ya. Oke. Iya, soalnya fasiola hepatika kan cuma di hati doang tuh. Oke. Nah, Jadi kalau misalnya biasanya, iya. Gimana? iya, nggak boleh dimakan. Biasanya Dibuang. Udah ngerti sih biasanya yang bagian jeroan itu emang kalau ada jeroan yang sedikit beda, sedikit ini biasanya langsung dibuang biasanya. Oke. Biasanya. Oh, ke dagingnya mah aman ya, tapi ke dagingnya aman ya. Dagingnya mah aman kok, daging insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Menarik. Iya. Menarik. Iya. Sebenarnya udah sih bahasannya cuma itu doang. Gak ada lagi. Nah, Iya. Nah baru sekarang kita basa-basi nih. Basa-basi. kasih saran juga sih lah. Saran apa nih? Buat apa ya? Lu di mana sih, Ja? Ini gue di Kalimantan sekarang, lagi di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Tapi gue sih di Depok, sebenarnya gue di Depok, cuman sekarang lagi mengungsi ke Kalimantan. Oh, kenapa? Karena Depok. Depok merah, terus diajak sama bapak gue, udah kamu ke Kalimantan aja gitu. Oh. Udah gue ngikut aja, kan belum pernah ke Kalimantan. Oh iya sih, benar sih. Tapi biasanya itu apa ya? Kalau biasanya suka ada pemeriksaan sih dari dinas kan ya? Dari dinas. Ada nggak? Dinas peternakan. Selama gue kurban nih, kayaknya nggak pernah lihat gue. Jadi gue beli sapi aja gitu, gue beli sapi aja udah. Sapi terus potong udah di tempat kurban. Lu kalau beli sapi gitu tuh, lu individu yang beli lu atau si DKM-nya gitu? Kalau gue sendiri. Oh, Mandiri. Enggak sih DKM ya, maksudnya mesen ke DKM yang beli ya. Ya pokoknya. Tuh, lu biasanya gimana? Gue tidak tahu bukan saya yang beli loh. Tidak tahu. Nah, pokoknya gue tiba-tiba ada sapi hari itu, pokoknya gue bayar kemana ya? Ya berarti gue nyari. Bener individu, soalnya gue nyari deh. Berarti beli sendiri kan? Sendiri. Individu biasanya ada DKM itu yang kerjasama sih. Harusnya DKM yang aktif itu kerjasama sama dinas peternakan. Nah si dinas peternakan tuh ada loh. Jadi tempat-tempat sapi itu yang di mana aja yang udah pernah dicek. Berarti lebih ada. Gitu. Harusnya ada labelnya, ada label sapinya, yes atau no gitu, baik atau tidak. Iya, biasanya tuh ada. Jadi ditempel-tempelin. Misalnya tempat yang jual sapi ini, yang baik, yang tidak baik ini, ada dikasih tahu biasanya. Dan itu biasanya tuh emang di tempat tukang sapi yang nggak musiman, kalau di gua tuh. Di tempat sapi yang nggak musiman. Yang jual sapi tapi nggak musiman. Oh, itu malah ada. Kan kalau Idul Adha gini, suka banyak kan yang tiba-tiba jual kambing. Iya. Nah, itu biasanya showroom. Nah, tiba-tiba buka showroom kambing kan. Iya. Nah, itu yang bahaya sebetulnya. Itu yang bahaya. Iya, biasanya. Makanya kalau orang tua gua gitu, kalau beli untuk kurban tuh adalah tempatnya yang memang sudah menjanjikan gitu. Berarti emang harus. Memang ya dia itu sudah tempatnya menyediakan sapi gitu. Emang udah nyediain sapi, nggak iseng gitu. Oh iya. Nggak iseng nyari untung. Emang itu biasanya, harusnya. Cuman ini sebenarnya pertanyaan kocak ya. Tapi gue mau nanya aja. Kenapa? Santai aja kan. Motong. Kenapa nih? Ini pertanyaan menurut gue sih kocak ya. Kenapa motongnya itu begini gitu? Kenapa nggak gini kan? Dia kan nggak ngeliat jadinya gitu. Coba ke sini, gitu. Kenapa dia nggak dari depan? Kenapa dia nggak? Kalau nggak dari belakang kan ya? Kenapa nggak dari belakang? Yang pertama di sini ada tulang leher. Oke, kenapa itu? Dia keras dong. Tulang ya? Iya. Ada tulang leher dan emang yang harus dipotong tuh betulnya 4 sih, trakea, laring, arteri carotis communis kan ya, sama vena jugularis. Oke. Nah, itu ngeceknya gimana maksudnya? Udah tahu kelihatan. Ya? Tukang itu tuh kelihatan, sumpah, kelihatan. Ya? Kalau lu motong, digituin sampai kelihatan jelas. Kelihatan jelas. Gue kelihatan jelas, gede banget. Gue belajar motong sebenarnya. Tapi gue
Cobain dah. Pas Iseng gua motong. begitu udah mau ini geter. Kagak potong. Ayo. Paling dimarahin aja. Iya, wah gitu. Oke, oh berarti kelihatan ya pas itu kan suka Kelihatan kok ngepek-ngepek jelas itu kan, banget. ngepek-ngepek tuh. Ngeplek, iya. Terus pas digituin tuh ada tuh itu. Nyut-nyut terus. Kalau iya dipegang ada, di palpasi tuh ada kerasa. Palpasi itu kerasa. Kerasa. Jadi jadi di palpasi udah ada nyut-nyutannya, berarti target potongan kita tuh di situ. Tapi kalau buat apa ya? Jagal emang udah biasa. Udah biasa. Kalau kita kan dicek dulu nih, 5 giniin dulu 5 jari biasanya. Kalau sapi itu 5 jari dari ditenggakan ujung ini. Kalau kambing 3 biasanya. Oh. Itu. Oke. 5 jari, Iya. 5 jempol. Jempol ya. Oke. Gede, Pak. Itu lehernya gede, Pak. Lehernya gede, Pak. Ya kan di sini. Terus berarti di sini dia ya, di sini ya. Di sinian, iya. Oke. Ya. Siap jagal. Ya, oke. Siap jagal. Cobain dah. Tapi gue juga belum berani loh sampai sekarang. Iya, nanti lu kalau motong nggak berhasil gini. Soalnya takutnya nggak mati. Tidak sah. Tapi yang nggak mati. Oke. Oh, berarti 4 itu ya yang potong ya. Iya sih, itu yang utama harus dipotong. Oke. Oke, terjawab Iya. berarti. Kenapa motongnya harus dari depan ya? Iya dong, kalau dari belakang susah dong. Oke. Menarik. Di sana sehat-sehat semuanya? Sehat sih di gua, alhamdulillah. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Tidak ada. Kalimantan juga sehat, aman? Apa gimana? Alhamdulillah aman alhamdulillah. Tapi wakil bupati gua kena COVID. Kayaknya bupati kena COVID semua nggak sih ya? Iya, kenapa ya? Kayaknya. Bupati gua juga kena loh. Oh, bupati lu juga kena? Kenapa? Bupati gua juga kena. Iya, Sama wakilnya kena. Biar solid. Ya solid. Gak tahu kenapa tuh. Iya, nggak tahu, aneh ya. Mungkin sudah waktunya sekarang pejabat kena merasakan. Ya. Biasanya gitu bro, kalau misalnya belum merasakan tuh belum tahu mengerikannya. Iya, benar-benar sih benar. Ya, tapi biar merasakan tapi nggak kena tuh caranya harus gali-gali informasi. Nah, itu yang kadang susah, kadang yang kadang mager atau nggak pedulian, harus peduli. Nah, dengan cara itu bisa terhindar. Nah, iya emang itu tuh. Gali informasi itu penting banget makanya kita tuh. Oke. Menarik. Oke. Menarik sekali memang. Makasih Fauzan ganteng ya. Fauzan ganteng. Iya, di lain lu Fauzan ganteng. Iya, Fauzan ganteng. Oke. Makasih nih waktunya. Jelas. Udah gua ganggu lah. Enggak, santai aja kali. Gua tidak ngapa-ngapain. Iya. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada bincang lagi ya gua ngundang lagi nih ya. Boleh dong, boleh banget. Nah, ini kesimpulan dulu. Gila, Suka buat kesimpulan biar keren kayak mata Najwa. Gile. Iya. Gila. Nih, jadi tadi pertama ya bahwa ya kata lu tadi ya bahwa kurban yang kita presentasikan, kita berikan pada Allah itu yang prima ya, yang paling mantep. Iya, benar, yang prima. Menurut gue ya. Dengan syarat-syaratnya semuanya dipenuhi semaksimal mungkin, tapi ya bolehlah kalau misalnya ada minimal tapi semaksimal mungkin kan setahun sekali juga. Semaksimal mungkin kita itu yang terbaik ya. Terus yang kedua, info-info menarik tadi tuh ya, gue juga baru tahu bahwa ini sapi nih, gue tuh bingung kalau misalnya lihat sapi nih, gue ngeliat apanya, gue beli yang mana, ternyata iya. Tadi pertama kita cek giginya, apakah dia udah 2 tahun, terus lihat kondisi telinganya, ekornya, matanya, baru ya tambah testisnya juga masuk loh. Testisnya. Iya. Oh, testisnya, gue ngapain ngeliatin? Ada apa dengan testis? Ada apa dengan testis? Ya, kenapa ada testis? Di sapi itu ada tau monorchid kan, tau nggak? Penyakit monorchid. Jadi si testisnya itu nggak turun. Oke. Terkadang hewan itu kan nggak kayak manusia. Manusia kan memang sedikit yang mengalami itu. Oke. Jadi
hewan itu lumayan banyak. Jadi testisnya itu turunnya cuma 1. Oh, jadi Atau nggak turun sama sekali. oh, berarti cek apakah ada testisnya gitu ya? Iya, Testisnya testisnya dua apa? bagus gak gitu? Gini. Oh, dipegang gitu. Itu Gak lihat aja. Oh, testisnya simetris dan bagus lah, turun dua-duanya. Itu menurut gue juga masuk persyaratan. Menarik itu lagi ya, tambahan kita lihat testisnya apakah bagus atau enggak. Iya, menarik ya. Nah, terus yang ketiga, cara potongnya tadi kita lihat ada vena jugularis, terus arteri komunis ya, arteri apa tadi? Oh, gue lupa. Karotis. Karotid, ya karotis komunis, terus laring sama apalagi satu lagi? Esofagus sih biasanya. Esofagus ya. Itu harus potong semua. Kepotong semua. Terus kalau bisa diraba kerasa. Jadi buat yang mau motong, yang mau belajar motong, bisa mulai dari megang-megang sapi lah. Tadi sapi 5 ya? Kayaknya dulu. 5 ya? 5 biasanya sapi. Pegang-pegang dulu. Pegang-pegang dulu. Nanti cek. Jangan asal potong kalian ya. Asal potong. Jangan asal potong kalian. Pegang dulu ya, pegang-pegang dulu. Oh, di sini nih. Udah berarti nanti menjadi tidak halal kalian yang potong ya. Ingat. Iya, keset. Oke, aman ya. Nah, itu sih menarik nih. Itu aja dari gua ya. Gua ada 3 hal menarik. Boleh. Terima kasih buat Ojan. Iya, makanya buat Fauzan ganteng ya. Fauzan ganteng. Kita ucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di-record kan nih? Di-record kan nih? Oh, di-record. Takut tidak? Kalau di-record Anda ya, awas. Hati-hati Anda.